Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya besok di hadapan Allah, di saat tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Para jemaah sekalian, Al-Fakir mengingatkan kepada para jemaah agar senantiasa ittaqullah, takutlah kepada Allah, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan segala perintahnya, wa jitinabu nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Ini penting selalu diingatkan di saat khutbah berlangsung di mana saja, karena ini bagian daripada rukun khutbah. Mengapa penting para jemaah sekalian? Karena kalau kita biarkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, maka kita harus waspada. Peringatan dari Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap satu fitnah, satu cobaan, satu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, kepada orang yang berdosa saja, tapi semuanya pada kena. Karena itu para jemaah sekalian, di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala tegas mengingatkan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu, di saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa katanya Allah? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Mengapa ini bisa terjadi? Bukan Allah zalim, Allah tidak adil, enggak. Bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah sebagian tangan manusia. Disebut tangan karena rata-rata kita berbuat dengan pakai tangan. Para jemaah sekalian, saya kutip di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, bagaimana tafsir yang dimaksud dengan zaharal fasadu, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kalau kita makna harfiah secara zahir, jelas tampak ada namanya gempa bumi, gunung longsor, ada yang namanya kebakaran, ada tsunami, ada pencemaran laut di daratan dan di laut. Tapi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan begini, qala ay Abu Bakr bi tafsir dzalik, al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb
Yang dimaksud dengan kerusakan di daratan adalah kerusakan lisan. Dan yang dimaksud dengan kerusakan di lautan adalah rusaknya hati. Wa idza fasadal lisan bakat alaihi nufus. Apabila lisan sudah rusak, misalnya sudah dianggap biasa orang caci maki, baik melalui lisan atau melalui media sosial, begitu gampang orang mencaci maki, begitu gampang orang berbuat bohong dengan video, dengan editan, maka bakat alaihi nufus, jiwa-jiwa manusia, anak-anak Adam ini akan menangis, akan sedih. Terjadi percekcokan, bahkan peperangan, pertengkaran. Oleh sebab apa? Oleh sebab lisan. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihi malaikah. Apabila hati sudah rusak dengan dengki, dengan iri, dengan riya, dengan ujub, maka bakat alaihi malaikat akan menangis para malaikat. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita jaga lisan kita. Dan terlebih lagi hari ini saya tambah, jaga jemari kita. Kalau dulu sama salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Lisanmu adalah harimau, katanya orang. Sekarang saya tambah, jemarimu adalah harimau. Betapa banyak orang yang bermasalah, asalnya rukun suami istri, asalnya rukun tetanggaan, perkawanan menjadi rusak oleh sebab WA, oleh sebab media sosial. Siapa yang berbicara? Tangan. Dulu waktu kecil saya mendengar ibu-ibu mengaji bahwasanya besok di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ini kunci, nggak bisa ngomong. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Waktu kecil saya mengatakan, masa iya ya tangan bisa ngomong? Sekarang terbukti, nggak usah nunggu di akhirat. Tangan kita ngomong tiap hari, pakai apa? Pakai hati. Makanya Pak Ibu sekalian, jaga lisan dan jaga hati kita, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa hati ini adalah sumber daripada segala-galanya. Apabila hati kita ini baik, akan baik seluruh tubuh kita, dan sebaliknya kalau hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Paling tidak para jemaah sekalian, 3 penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama adalah dengki alias iri hati. Penyakit ini bisa kena kepada semua. Orang awam bisa kena, kiai juga bisa kena. Apa dengki itu? Apa iri itu? Penyakit SNS. Senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Jaga ini, jangan sampai dipelihara. Walaupun bapak kuat, walaupun bapak hebat, nanti orang ini yang saya benci akan saya sentil, saya hilangkan dari lingkungan saya. Mungkin selesai pada waktu itu, tapi ini sifat. Sifat ini butuh mausuf. Sifat ini butuh tempat. Ini penyakit ini butuh mangsa. Misalnya orang yang kita dengki, yang kita kiri hati itu hilang dari lingkungan kita, besok sama Allah didatangkan lain, dan kita hanya mengatakan, kok itu benci lagi, capek lagi. Makanya orang hasud ini Pak Ibu sekalian, tersiksa hidupnya di dunia capek, karena tiap hari ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Wala adzabul akhirati akbar, di akhirat lebih besar lagi, lebih capek. Yang kedua, jaga hati kita, jangan sampai lihat pamer, ingin dipuji. Ini penyakit zaman sekarang. Dikit-dikit selfie nggak dilarang, nggak dosa. Cuma kalau niatnya pamer dengan ibadah, hancurlah ibadah. Besok kita ini rebutan ingin masuk surga. Yang kiai, yang jamaah semua ingin masuk surga. Ditanya sama Allah, apa amal? Ini umroh saya, apa amal? Ini sedekah saya, apa amal? Ini tahajud saya, apa amal? Ini jamaah saya. Bohong betul. Ada orang yang ingin masuk berlumuran darah karena dia mati syahid. Mau kemana? Mau masuk surga. Apa amal? Istashhadtu fi sabilik. Saya mati syahid. Apa katanya? Bohong. Berarabta ayu qala syuja, kamu ingin disebut pemberani, namamu sudah disebut pahlawan, disebut pemberani, orang pada ngaku hebat. Sekarang nggak ada, kamu lihat. Makanya para